poison but tasty. People say run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming mama, mama, mama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, NIM 24093081100027, kelas 242B, program studi manajemen dari Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Tugas video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Sundari Rahman, PSEMM. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menganalisis pasar konsumen. A. Latar belakang. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Konsumen dapat memperoleh semua kebutuhannya di pasar karena pasar menyediakan berbagai kebutuhan untuk sehari-hari, kecuali pasar khusus. Istilah pasar banyak diartikan secara beda sesuai dengan sudut pandang penglihatan. Di sini kebutuhan dan keinginan konsumen mengawasi kehadiran produk yang dapat memenuhinya. Hal tersebut terungkap melalui jembatan penyeberangan motivasi dan kemampuan membeli yang dimiliki konsumen. Akan tetapi, tidak diingkari kondisinya bervariasi yang tercengkram perubahan. Kegenerikan produk, jenis produk, tingkatan produk, dan persaingan merek memberikan pertolongan kita untuk menentukan pasar. Pasar yang ditentukan dengan cara demikian tergores garis batas jelas tujuan, berpendaan alternatif, serta daya lenting terhadap aksi dobrakan perubahan. B. Pengertian pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar di mana para individu dan rumah tangga dapat membeli dan memperoleh barang atau jasa untuk konsumsi sendiri. Sedangkan menurut salah satu ahli, pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individu yang membeli suatu produk untuk digunakan ataupun disewakan. Pasar konsumen juga merupakan tindakan-tindakan individu yang melibatkan pembelian, penggunaan barang dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut sebagai pengalaman dengan produk, pelayanan, dan sumber lainnya. Pentingnya analisis pasar konsumen. Yang pertama, memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Analisis pasar membantu bisnis memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen sehingga produk atau layanan bisa disesuaikan dengan lebih baik. Yang kedua, segmentasi pasar yang efektif. Dengan analisis yang tepat, bisnis dapat mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen tertentu berdasarkan usia, lokasi, pendapatan, preferensi, dan lain-lain. Untuk strategi pemasaran yang lebih berfokus. Yang ketiga, mengembangkan produk atau layanan yang relevan. Data dari analisis pasar membantu dalam inovasi produk agar sesuai dengan tren dan harapan pasar. Keempat, menentukan strategi pemasaran yang efektif. Mengetahui preferensi dan perilaku konsumen memungkinkan perusahaan membuat kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang kelima, mengurangi risiko bisnis. Dengan memahami pasar terlebih dahulu, bisnis bisa menghindari keputusan yang berisiko dan lebih siap menghadapi perubahan dalam permintaan konsumen. Alasan menganalisis pasar konsumen. 1. Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen.
untuk menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan harapan pasar. Yang kedua, menentukan strategi pemasaran yang efektif. Analisis pasar membantu menyusun strategi harga, promosi, dan distribusi yang tepat sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi segmen pasar potensial. Mengetahui siapa yang paling mungkin membeli produk Anda agar pemasaran bisa lebih fokus. Keempat, mengurangi risiko bisnis. Dengan memahami pasar, perusahaan dapat menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. 4. 5. Mengetahui perilaku konsumen, termasuk bagaimana mereka membeli, kapan mereka membeli, dan faktor apa yang mempengaruhi keputusan. Langkah-langkah menganalisis pasar konsumen. 1. Menentukan tujuan analisis pasar. Misalnya, apakah ingin meluncurkan produk baru atau meningkatkan penjualan produk lama? Yang kedua, mengumpulkan data konsumen. Bisa melalui survei, wawancara, observasi, atau data sekunder dari laporan industri. Ketiga, mengidentifikasi segmen pasar. Mengelompokkan konsumen berdasarkan demografi, psikografi, geografis, dan perilaku. Yang keempat, menganalisis kebutuhan dan preferensi konsumen. Menilai apa yang dicari konsumen dalam produk dan faktor yang mempengaruhi pembelian. Yang kelima, menganalisis persaingan. Melihat siapa pesaing utama, kelebihan dan kekurangan mereka di mata konsumen. Yang keenam, menyusun profil konsumen ideal, buyer persona. Menyusun gambaran rinci dari konsumen target seperti usia, pekerjaan, gaya hidup, hingga masalah yang ingin dipecahkan. Yang ketujuh, menarik kesimpulan dan merancang strategi. Menggunakan hasil analisis untuk menyusun strategi pemasaran, pengembangan produk, dan pelayanan pelanggan. Sebagai kesimpulan, menganalisis pasar konsumen merupakan langkah penting dalam strategi pemasaran yang efektif. Melalui analisis ini, perusahaan dapat memahami secara mendalam kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen, sehingga mampu menciptakan produk atau layanan yang relevan dan diminati pasar. Selain itu, analisis pasar membantu dalam mengidentifikasi segmen yang potensial, menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran, serta mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan memahami pesaing dan menyusun profil konsumen, ideal perusahaan dapat meningkatkan daya saing, kepuasan pelanggan, dan loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Oleh karena itu, analisis pasar konsumen adalah fondasi penting bagi kesuksesan bisnis di tengah persaingan yang dinamis. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.